Pada saat itu Robert bercerita bahwa dia sebenarnya telah membunuh 49 wanita dan akan menggenapinya menjadi 50. Setelah itu dia bakal memindahkan tubuh korbannya yang udah meninggal ke tempat jagal yang masih ada di sekitaran peternakannya. Robert di sana bakal menyembelih dan memotong-motong korbannya layaknya babi. Terus lemak-lemak dari korbannya itu dia bawa pulang ke tempat rendering, tempat di mana dia memurnikan lemaknya dan diubah menjadi gelatin. Nah, gelatinnya ini nantinya bakal dijual di pabrik-pabrik untuk membuat produk kosmetik seperti lipstick atau pabrik permen. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Rivaldi Alfi. Di cerita malam kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang benar-benar mengerikan banget, karena pelaku dari cerita ini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dari foto-foto yang aku lihat, pelakunya ini sepertinya menginspirasi dari film-film yang terbilang sadis. Nah, cerita malam kali ini aku akan menceritakan seorang pria yang mempunyai peternakan, tapi isi peternakannya adalah manusia. Ya, jadi manusia yang diternak oleh pelaku ini. Nah, jadi manusia ini tuh nantinya akan dijagal, dikuliti, bahkan juga digiling pakai mesin. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja. Oh, jadi DWE uga pengen krungu cerita. Pada tahun 1997, di salah satu rumah yang ada di downtown Vancouver, Kanada, sedang digedor oleh seseorang. Nah, suara gedoran ini tuh keras banget. Nah, si Fulan yang tinggal di rumah ini tuh langsung ngebuka pintu. Pengen tahu siapa sih yang malam-malam gedor-gedor pintu. Nah, pas dia ngebuka pintu, nah si Fulan ini ngeliat kalau di depan rumahnya ada seorang wanita yang lagi membungkuk sambil memegangi perutnya. Nah, si Fulan tuh notice kalau perut dari wanita misterius itu penuh dengan darah, dan di salah satu tangannya itu ada borgol. Kemudian si Fulan ini langsung mempersilahkan wanita misterius itu masuk, karena jelas banget ekspresi dari wanita ini tuh kayak benar-benar kesakitan banget. Kemudian si Fulan ini mempersilahkan wanita ini duduk, kemudian diobatilah sebisa mungkin, lalu dia menelepon ambulan. Kemudian begitu ambulans datang, wanita misterius ini tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sampai di rumah sakit, wanita misterius ini langsung mendapatkan perawatan dan operasi darurat. Setelah pemulihan, wanita ini langsung bercerita banyak di rumah sakit bahwa dia bernama Wendy Lynn Easter. Dia bercerita bahwa pada malam itu dia ini tuh lagi melayani kliennya di sebuah ternakan babi bernama Port Coquitlam. Maksud dari melayani kliennya ini adalah wanita ini sebenarnya adalah wanita pekerja seks komersial. Nah, pada saat dia akan melayani, si klien itu malah berusaha untuk nyekap Wendy. Kliennya ini memborgol tangannya si Wendy, lalu menikam perutnya si Wendy dengan pisau. Nah, si Wendy yang merasa dirinya ini terancam, dia ngelawan dong. Akhirnya terjadilah pertikaian antara si Wendy dengan si kliennya itu tadi. Nah, pas itu si Wendy itu berhasil merebut pisaunya, dan kemudian si Wendy ini menikam balik wajah klien itu. Nah, pas si klien ini kesakitan, si Wendy akhirnya berhasil kabur dari peternakan dan lari menuju rumah salah satu warga, yang kebetulan adalah rumahnya si Fulan. Pihak rumah sakit yang mendengar cerita si Wendy ini berinisiatif untuk melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Ya, karena ini adalah tindak kriminal. Gak lama kemudian polisi pun datang dan langsung menginterview si Wendy. Beberapa saat kemudian, di rumah sakit yang sama, muncul seorang pasien, seorang pria yang punya luka di wajahnya. Lukanya ini persis banget dengan cerita si Wendy. Polisi yang ada di rumah sakit pun langsung berasumsi bahwa mungkin aja pasien pria yang baru masuk ini tuh ada kaitannya dengan Wendy. Akhirnya polisi pun langsung menginterview pria ini. Nah, pas polisi menginterview pria ini, ternyata selain luka yang ada di wajahnya yang cocok dengan cerita si Wendy, di kantong celana pasien pria ini ditemukan sebuah kunci yang cocok dengan borgolnya si Wendy. Nah, dugaan polisi akhirnya benar dong. Ada hubungannya pasien ini dengan si Wendy. Akhirnya polisi pun langsung menangkap dan menahan pasien pria ini. Dan pada saat proses interogasi, polisi mendapati bahwa nama dari pasien pria ini adalah Robert Acton.
Robert ditangkap atas dasar tujuan percobaan pembunuhan terhadap Wendy. Namun Robert membela dirinya dengan bilang bahwa si Wendy ini adalah seorang pecandu narkoba. Robert juga bilang kalau si Wendy ini berusaha untuk merampok dan juga mau menikam si Robert. Robert sebagai peternak yang biasa beraktivitas fisik, ya dia juga bisa membela diri dong. Akhirnya dia membela diri. Kemudian dia tuh menyerang balik si Wendy dan memborgol Wendy untuk dibawa ke polisi. Cuma pada saat mau dibawa, Wendy ini keburu kabur. Nah, pada akhirnya polisi menerima dua sisi dari cerita ini. Alhasil polisi lebih percaya dengan ceritanya Robert dan akhirnya membebaskan si Robert dari tuduhan. Polisi lebih mempercayai ceritanya Robert karena Wendy ini adalah seorang pecandu narkoba dan juga pekerja seks komersial. Polisi tuh kayak punya pandangan gitu loh bahwa pecandu narkoba dan pekerja seks komersial adalah tukang bohong dan punya motif untuk melakukan pencurian. Sedangkan si Robert ini adalah seorang peternak. Mungkin menurut polisi ini, Robert ini tuh kayak nggak punya motif gitu loh untuk menyakiti si Wendy. Nah, pas polisi ini mau nahan si Wendy, ternyata Wendy-nya malah kabur dari rumah sakit dan keberadaannya tidak diketahui di mana. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mesti tahu dulu nih, sebenarnya si Robert ini siapa? Robert William Bixton lahir pada tanggal 24 Oktober 1949. Dia dan adiknya yang bernama David dibesarkan di peternakan babi yang dioperasikan keluarganya di Port Coquitlam, Vancouver, Kanada. Robert dan David ini mulai bekerja di peternakan dari usia dini. Keluarganya Robert ini tuh kayak lebih memprioritaskan merawat babi daripada merawat Robert dan David. Dan keluarganya ini tuh kayak memaksa Robert dan David bekerja berjam-jam untuk merawat babi. Bahkan Robert dan David ini tuh sering pergi ke sekolah dengan pakaiannya yang kotor. Kayak nggak pernah dicuci, terus banyak pupuknya dan banyak kotorannya gitu loh. Alhasil di sekolah si Robert dan David ini sering dibully sama teman-teman sekelasnya dan mendapat julukan anak babi. Ya Allah, kasihan banget itu. Walaupun begitu, Robert dan David ini tuh kayak terima-terima aja, kayak easy going. Mereka berpikir, ya beginilah kehidupan. Dan beginilah nasib dari anak peternak babi. Lalu pada tahun 1978, ketika Robert sudah berusia 29 tahun, kedua orang tua Robert itu meninggal dunia. Pada saat itu, orang tua Robert dan David memberikan warisan kepada Robert dan David sebuah peternakan babi yang luas beserta properti dan seisinya. Untuk beberapa dekade selanjutnya, Robert dan David berusaha untuk menjalankan peternakan babinya. Sayangnya, David tuh nggak betah hidup sebagai peternak babi. Dia tuh kayak, udahlah, gue masa bodoh aja. Ya, akhirnya mau nggak mau si Robert ini menjalankan peternakan babinya sendiri. Cuman pada saat Robert menjalankan proses peternakan babinya, Robert itu juga menjalankannya dengan males-malesan. Alhasil peternakannya tuh jadi nggak higienis, rumahnya juga kotor, dan seluruh peternakannya tuh berantakan. Setelah itu akhirnya Robert pun sadar kalau sebenarnya dia tuh juga nggak mau menjalankan bisnis peternakan babinya. Ya udah, akhirnya peternakan itu tuh terbengkalai gitu aja. Nah, daripada terbengkalai begitu aja, dari tahun 1994 sampai tahun 1995, Robert dan David memutuskan untuk menjual beberapa porsi lahan dari peternakan babi ke perusahaan developer rumah. Nah, pas itu tuh Robert dan David tuh berhasil menjual beberapa porsi lahan dari peternakan babinya dan mendapatkan uang yang cukup banyak, jumlahnya tuh 5 juta dolar. Atau senilai kurang lebihnya tuh 73 miliar rupiah. Nah, selama setahun ke depan, si Robert dan David ini gak melakukan banyak hal dengan duit mereka. Dan mereka tuh juga sekali mengurus peternakan babinya yang sekarang tuh udah agak kecil lahannya. Kemudian pada tahun 1996, mereka berdua memutuskan untuk membangun sebuah yayasan. Yayasan ini mereka namai dengan sebutan PJ's Palace Good Times Society. Oh iya, sebelumnya sorry banget kalau ejaan bahasa Inggrisku tuh banyak yang salah. Nah, di depan yayasan PJ's Palace ini adalah badan amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dengan cara menarik perhatian publik dengan acara seperti tarian dan pertunjukan. Tapi pada kenyataannya, yayasan ini tuh kalau dilihat dari dalam adalah tempat di mana para pemabuk, para pecandu narkoba, geng motor,
operator pekerja seks komersial itu tuh pada berkumpul. Jadi mereka tuh bisa berpesta gitu di salah satu bangunan bekas peternakan babi. Jadi kayak semalaman suntuk mereka tuh berpesta di situ. Nah, Robert sendiri juga sering pergi ke bagian kota Vancouver yang terbilang miskin dan mengajak pecandu narkoba, pekerja seks komersial, dan sebangsanya lah untuk berpesta di yayasannya. Alhasil hampir setiap malam pasti ada aja yang berpesta di bangunan bekas peternakan babi itu. Nah, menurut kesaksian Bill Hiscock, yaitu salah satu orang yang bekerja di peternakan dan juga yayasannya si Robert, dia merasa curiga dengan perawakan dan juga aksinya Robert. Bill menyebutkan bahwa peternakan dan yayasan ini merupakan suatu kombinasi yang aneh. Menurut Bill ini tuh aneh banget karena orang-orang kok pada mau ya berpesta hampir setiap hari di bangunan bekas peternakan babi yang terbengkalai. Padahal bangunan itu masih kotor dan belum direnov. Bener-bener masih pure bekas peternakan babi yang benar-benar masih ada darah babi yang berbekas di lantai dan juga di temboknya. Selain itu juga di beberapa sudut ruangan itu tuh masih terlihat ada gantungan daging babi yang besar dan menjuntai dari langit-langit bangunan. Bill merasa tempatnya itu kayak creepy gitu loh, dan dia tuh kayak punya firasat yang nggak enak di tempat ini. Selain firasat yang gak enak tentang tempat ini, diperkuat lagi dengan banyaknya kasus wanita yang hilang secara misterius di kota Vancouver. Dan kebanyakan wanita yang hilang ini adalah wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial. Beberapa golongan masyarakat tuh sadar bahwa dari banyaknya kasus wanita yang menghilang, tapi kebanyakan dari mereka itu gak mau melaporkan ke polisi. Nah, alasan mereka tidak melapor ke polisi karena bisa jadi wanita yang menghilang ini mungkin kabur keluar kota untuk menempuh kehidupan yang baru, atau mungkin meninggal di suatu tempat yang tersembunyi karena overdosis narkoba. Mereka juga nggak mau melapor ke polisi ya karena polisi menganggap kasus wanita pekerja seks komersial yang hilang ini merupakan kasus yang tidak penting. Selama berbulan-bulan selanjutnya, Bill ini memperhatikan gerak-geriknya si Robert. Bill melihat bahwa Robert ini tuh sering banget membawa banyak wanita untuk hadir ke pesta yang ada di yayasan. Namun beberapa hari kemudian, salah satu dari wanita ini ternyata dikabarkan menghilang. Nah, dugaan itu semakin kuat dengan cerita si Wendy tadi yang ada di awal video. Bill menduga bahwa pada dasarnya Robert lah yang menyekap dan menyerang si Wendy. Bill juga mendapati sebuah cerita aneh dari seorang wanita yang pernah berpesta di yayasannya. Jadi wanita ini tuh pernah ngintip ke dalam jendela rumahnya si Robert, dan di sana dia tuh ngelihat banyak banget tumpukan baju wanita, dompet, dan juga KTP-KTP yang tergeletak begitu aja. Wanita ini tuh juga bilang kalau dia tuh kenal dengan salah satu baju dan dompet yang tergeletak. Baju dan dompet yang tergeletak ini ternyata adalah milik dari salah satu wanita yang pernah dikabarkan menghilang. Nah, pas ini tuh Bill itu merasa kalau Bill harus melapor kejadian ini tuh ke polisi. Nah, pas Bill ngelaporin ke polisi, polisi bilang kalau Bill ini harus bersedia menjadi saksi atas kasusnya Robert. Namun Bill ini tuh menolak untuk menjadi saksi di kasusnya Robert karena Bill ini juga takut dengan Robert. Bill bilang kalau si Robert ini adalah sosok yang baik sih. Jadi orangnya tuh emang penuh senyuman dan juga dermawan. Cuman Bill merasa kalau Robert ini adalah orang yang creepy gitu loh. Something wrong lah. Dia takutnya kalau dia menjadi saksi, nah dia tuh akan menjadi korban selanjutnya dan akan menghilang. Nah, jadi karena Bill ini nggak mau menjadi saksi, otomatis polisi pun tidak bisa mengasuskan Robert. Polisi juga tidak bisa mendapatkan surat izin untuk menggeledah peternakannya si Robert. Ya udah, akhirnya laporan dari Bill ini akhirnya nggak dianggap dan dianggap polisi angin lalu aja. Setelah berbulan-bulan setelah laporannya, kabar wanita yang hilang secara misterius itu tuh terus-menerus bermunculan. Banyak dari wanita-wanita yang hilang itu mempunyai kesamaan, yaitu mereka datang di pestanya Robert dan beberapa hari kemudian mereka menghilang tanpa ada kabar. Walaupun begitu, polisi itu nggak bertindak banyak karena yaitu tadi ada semacam stigma bahwa wanita-wanita yang hilang itu tadi pada dasarnya ya kabur keluar kota dan ingin menjalankan kehidupan baru. Sampai pada tahun 2002, polisi mendapati sebuah informasi dari salah satu orang yang pernah bekerja
di peternakannya Robert. Dia bilang bahwa dia sendiri secara pribadi pernah melihat banyak sekali senjata yang terlihat ilegal di dalam rumahnya si Robert. Nah, informasi ini menurut polisi bisa memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan surat izin untuk menggeledah. Alhasil pada bulan Februari 2002, petugas gabungan polisi bersenjata langsung menggerebek dan menggeledah peternakan babi dan yayasan milik Robert. Pada saat itu polisi banyak banget menemukan senjata ilegal yang nggak terdaftar dan juga barang-barang yang berhubungan dengan wanita-wanita yang hilang di rumahnya Robert. Robert pun akhirnya ditahan atas dasar kepemilikan senjata ilegal. Walaupun begitu, Robert ini lagi-lagi bebas karena dia berhasil membayar dendanya atas kepemilikan senjata ilegal. Tapi polisi tuh nggak begitu aja ngebebasin si Robert. Jadi Robert tuh emang dibebaskan, tapi keberadaannya tuh diawasi oleh polisi. Selain itu, Robert juga nggak diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya atau ke peternakannya karena polisi masih melakukan investigasi yang lebih mendalam di peternakan dan rumahnya si Robert. Nah, di saat yang sama, polisi juga cepat-cepat melayangkan surat perintah yang kedua. Surat perintah yang kedua ini adalah surat untuk memeriksa berbagai barang-barang yang sekiranya itu berhubungan dengan kasus wanita yang hilang secara misterius beberapa tahun terakhir yang bertumpuk di rumahnya Robert. Nah, di antara tumpukan barang ini, polisi menemukan borgol, pakaian, sepatu, perhiasan, dan juga inhaler. Hasil dari pemeriksaannya ini ternyata memang benar milik dari wanita yang hilang yang bernama Sharina Abotsway. Selain itu, polisi juga menemukan jejak DNA di garasi rumahnya Robert. Ketika diperiksa, benar lagi, DNA-nya ini adalah milik seorang wanita yang hilang bernama Mona Wilson. Pada akhirnya, Robert kembali ditahan dan didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan. Nah, pada saat Robert di penjara, Robert itu tinggal satu sel dengan seorang pria. Nah, pada saat Robert lagi ngobrol, Robert ini tuh cerita sama teman satu selnya ini. Yang Robert nggak tahu, teman satu selnya ini adalah seorang polisi yang sedang menyamar sebagai tahanan. Jadi seperti yang kalian lihat di video ini adalah cuplikan Robert yang lagi ngobrol dengan polisi yang lagi menyamar. Pada saat itu Robert bercerita bahwa dia sebenarnya telah membunuh 49 wanita dan akan menggenapinya menjadi 50. Robert bilang kalau dia tuh sering banget memancing wanita pekerja seks komersial yang ada di kota Vancouver dan diiming-imingi uang, narkoba, alkohol, dan juga makanan. Dan wanita yang mau diajak sama Robert dibawalah ke pesta yang ada di yayasannya. Begitu sudah selesai berpesta, Robert langsung membawa wanita ini tuh ke tempat yang tersembunyi. Di sana dia tuh bakal menyuntikkan racun ke tubuh wanitanya atau mencekiknya sampai tewas. Setelah itu dia bakal memindahkan tubuh korbannya yang udah meninggal ke tempat jagal yang masih ada di sekitaran peternakannya. Robert di sana bakal menyembelih dan memotong-motong korbannya layaknya babi. Nantinya Robert bakalan pisah-pisahin dagingnya. Beberapa bagian daging itu dia bakalan jadiin makanan untuk babi-babi yang dipelihara. Terus lemak-lemak dari korbannya itu dia bawa pulang ke tempat rendering, tempat di mana dia memurnikan lemaknya dan diubah menjadi gelatin. Nah, gelatinnya ini nantinya bakal dijual di pabrik-pabrik untuk membuat produk kosmetik seperti lipstick atau pabrik permen, atau bahkan juga pabrik sabun. Wah, pinter sih sebenarnya. Lalu beberapa daging yang sekiranya itu bagus sama si Robert ini akan dijadikan daging giling yang dicampur dengan daging babi. Daging giling campuran daging babi dan daging manusia ini bakalan dia buat jadi sosis yang bakalan dia masak dan dia sajikan ke orang-orang yang hadir ke pestanya. Wah,
Ini tuh herannya yayasannya si Robert tuh udah kayak maksimal. Udah minum alkohol, konsumsi narkoba, makanannya adalah sosis dari campuran daging babi dan daging manusia. Top lah, udah maksimal. Polisi pun akhirnya menjadikan peternakan Robert itu sebagai TKP paling besar yang menjadikan sejarah terbesar di Kanada. Penyidik mengambil sekitaran 200.000 sampel DNA dan menyita 600.000 barang bukti dari peternakan babinya Robert. Para arkeolog dan juga ahli forensik ini tuh menyatukan keahliannya karena mereka tuh mesti menyaring 383.000 hektar tanah untuk mencari sisa-sisa manusia yang dihabisi oleh Robert. Diketahui biaya dari penyidikan ini diperkirakan mencapai 70 juta dolar atau senilai 1 triliun rupiah. Oke, jadi kita balik lagi ke Robert. Walaupun Robert mengaku telah membunuh 49 wanita, dia hanya didakwa dengan 26 kasus pembunuhan. Hal ini terjadi karena polisi baru aja menemukan dan mengaitkan 26 bukti. Dan 23 kasus lainnya itu tidak bisa atau belum bisa dikaitkan dengan Robert karena kurang atau hilangnya bukti. Karena kasus ini begitu besar dan kompleks, sidangnya juga sangat ribet dan membutuhkan banyak waktu. Akhirnya pada tanggal 9 Desember 2007, Robert baru dinyatakan bersalah. Robert dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas. Dari informasi yang beredar, pihak kepolisian dan penyelidikan masih rutin memeriksa TKP peternakan babi, tempat di mana Robert itu menjagal hasil ternaknya. Oke, jadi itu tadi adalah cerita tentang peternakan manusia milik Robert. Oke, jadi segini aja untuk cerita malam kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah menyimak videonya sampai habis. Buat kalian juga bisa baca-baca cerita lainnya di website kita, di website Cerita Malam, yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Dan tekan tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Aku Alfi, bye.